sedikit untuk percaya dia bisa tampil ke depan dan dia bisa menyebutkan dirinya sendiri dengan memperkenalkan namanya dan usianya berapa. Alhamdulillah ada juga yang anak misalkan dia pertama nggak mau bersalaman, tapi kita terapkan dengan lima S ya. Ya. Sapa, salam, santun itu kita terapkan tiap hari. Si anak bisa lambat laun untuk bisa bersalaman dengan guru dan dia juga bisa uh, uh, ber, apa, berinteraksi dengan teman-temannya. Itu Ya. yang kami kerjakan inovasinya, Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sansan. Coba yang lain siapa kira-kira? Bu Dewi coba. Dewi Purnama atau Dewi siapa nih? Hansri. Bu Dewi Purnama dulu boleh. Kita kasih applause dulu ya Bu Sansan. Bu Sunsun sudah memberikan ini, sudah Ya, memberikan kalau pendapatnya tentang inovasi di sekolah, pengalamannya beliau. Silakan Bu Dewi. kalau saya kan sebagai pengalaman aja ya. Misalkan Iya, kita di tema binatang, misalkan kita punya video atau gambar, kita ya, kasih di di HP gitu ya Pak, di anak sebelum sebelum mereka nanti ke pembelajaran, kita lihatin dulu ya. video secara visual, mereka melihat, mereka mengamati dulu apa yang akan nanti apa yang akan dipelajari nanti. Setelah mereka melihat, baru kita kasih apa pembelajarannya. Nah, nanti yang dilihat itu apa? Nanti mereka akan berbicara, bercerita apa saja yang akan dilihatnya tadi di dalam video atau di gambar itu tentang binatang itu. Nah, nanti mereka akan belajar bercerita tentang apa yang dilihatnya. Begitu Pak, menurut saya. Itu inovasi saya melalui video atau gambar dulu gitu Kak, Pak. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Kita kasih applause ya. Kita kasih applause atau kita kasih oke. Tadi hampir mirip dengan Ibu Sunsun, Bu Dewi menyampaikan bahwa ada kemiripan, inovasinya adalah misalkan temanya menjelaskan ya. Satu Bu Sunsun menjelaskan, anak diajak untuk tampil dan menjelaskan. Tapi kalau Bu Dewi tidak hanya menjelaskan, tapi juga dengan bantuan teknologi ya, teknologi. Oke, kita berikan applause. Kemudian siapa yang mau? Bu Lisma, boleh kasih pendapat. Apa kira-kira inovasi yang pernah Ibu Lisma lakukan di sekolah? Ya, Pak. Mangga Ibu, Baik. Ya, kedengaran Pak. Udah. sudah kedengaran. Silakan Bu. Ya. Apa inovasi yang pernah Selain dilakukan? dari tadi dari Bu Sunsun sama Bu Dewi, karena Bu temanya Dewi. diri sendiri ya. Jadi menerapkan kemandirian buat anak gitu, gimana caranya? Kalau saya inovasinya pas tema tanaman. Tanaman. Oke. Ya, Ini jadi baru ya. Oke. uh, jadi saya kalau misalkan ada tema tanaman, uh, mulai belajarnya itu tidak mungkin berhayal-hayal ya Pak. Kayak ini Iya, misalkan benar. tanaman ini tuh ciptaan Allah gimana ini ya. Tapi saya harus bawa bentuk tanamannya itu gitu. Oh, Yang praktek langsung ya, ya. ya Oke. praktek langsung gitu. Dari Silakan. Oke, oke. misalkan dari tanaman bunga ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah misalkan gitu. Terus gimana cara Hmm. kita menanam? Gimana cara kita misalkan tanaman kayak obat? Gimana cara kita membuat obat dari tanaman tersebut gitu. Gitu aja sih Pak. Pastinya harus langsung praktek gitu. Biar anak tuh Langsung praktek ya. tahu gitu ya. Biar aku tahu tidak berhayal-hayal gimana sih bentuk kayak tanaman ini, gimana bentuk kayak tanaman itu gitu. Anak Jadi berarti harus suruh praktek. nanam langsung atau gimana? Kita belajar aja Pak, belajar bareng-bareng cara kita Bareng-bareng. menanam, ya kita mengenal Menyiram, tanaman, pupuk ya. ciptaan siapa gitu, siapa yang Itu menanamnya. di kebun sendiri ya, di lingkungan sekolah. Ya lingkungan sekolah, betul. Oke, terima kasih Itu Bu aja sih, Pak. Lisnawati. Kita Ya, kasih applause ya. Kita berikan penghargaan. Kemudian
tadi sudah 3 ya teman-teman yang memberikan pendapat. Bu Lisma malah dia inovasinya mengajak anak-anak untuk bagaimana menanam. Praktek. Jadi Ya. inovasi itu adalah sesuatu yang baru bagi anak ya. Ya, Jadi betul. sesuatu yang menurut anak itu wah banget nih. Biasanya belajar di kelas, biasanya Ya, jadi belajar di luar monoton. pada senang anak-anak tuh Iya, jadi senang praktek ya. langsung. Tadi Ya. Bu Dewi juga pakai sarana laptop dan sebagainya. Nah, saya pengen coba yang lain. Ada lagi Bu Anggi. Apa pendapat Bu Anggi tentang inovasi yang Kalau pernah dilakukan? kalau kalau di sekolah saya pernah berinovasi belajarnya di luar Pak ya, jadi outdoor gitu. Waktu Outdoor, itu oke. tema profesi, waktu itu tema profesi karena di lingkungan sekitar sekolah saya kebanyakan petani, Mm-mm. jadi saya bawa anak-anak ke sawah Pak. Oke, ke sawah ya. Hmm, Oke. melihat petani yang sedang bercocok tanam langsung gitu. Terus ada sawah yang memang belum digarap gitu, sedang dalam proses menggarapan. Terus saya izin, boleh Pak, ini saya bawa turun anak-anak, boleh anak-anak turun Pak ke sawah Oh, main keren lumpur. ya. Begitu paling sambil Oke. dijelasin. Nah, ini tuh petani itu kerjanya menanam padi, padi itu menghasilkan beras, beras itu yang kita makan gitu. Oke. Jadi anak-anak tertarik ya. Sangat tertarik. Kayaknya lebih seru gitu anak-anak dibawa Di luar belajarnya. ya, Pak. Iya, benar-benar. Oke. Terima kasih Bu Anggi. Jadi ini hampir mirip dengan tadi dengan Bu Lisnawati ya. Jadi Ya. diajak anak-anak untuk satu ke Iya. kebun, satu ke sawah. Nah, ternyata inovasi itu bisa beragam ya. Jadi tergantung, kalau saya lihat, tergantung dari masing-masing sekolah lingkungannya, benar tidak? Iya, Nah, betul. tadi kan di Finlandia itu bilang kemandirian dia adalah karena dia itu lingkungan sumber daya alamnya minim. Coba bayangin. Di lingkungan sumber daya alam yang minim, dia menjadi satu-satunya sekolah atau lembaga pendidikan yang terbaik. Nah, harapan saya adalah Finlandia kecil ini ada di teman-teman. Jadi kemandirian itu harus ada di masing-masing lembaga yang coraknya berbeda-beda. Tadi ada yang cukup dengan suruh maju ke depan dan menceritakan, ada yang perlu bantuan teknologi seperti Bu Dewi, ada yang Bu Lisma tadi mengajak ke apa itu tadi ke kebun, dan Bu Anggi mengajak ke sawah. Ke sawah pun praktek langsung. Nah, ini mengajarkan pertama kemandirian, yang kedua visinya tadi di sekolah apa? Visinya salah satunya. Masih ingat gak Bu tadi? Visinya Bu Anggi apa? Visi Untuk sekolahnya itu tadi. Visinya membuat anak peduli, Peduli. mewujudkan Oke. anak yang peduli dan merawat lingkungan. Nah, cocok gak dengan tadi anak melakukan pembelajarannya di sawah? Menurut Ibu cocok gak? Sangat cocok. pas. Jadi seperti itu. Jadi jalankan visinya lembaga, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan cocok, benar gak? Mengajak Ya. anak untuk supaya apa? Memperhatikan lingkungan. Kalau pergi ke sawah, kira-kira memperhatikan lingkungan nggak? Iya, memperhatikan. Ya. Supaya nanti kalau sudah besar, anak-anak itu tidak, misalkan jadi pejabat, dia tahu bagaimana memberdayakan petani. Jadi yang sekarang ini Mengerti. adalah kenapa menteri-menterinya itu senangnya impor, karena dulu dia waktu kecil tidak pernah diajarkan seperti Bu Anggi. Iya, kan kalau menteri-menterinya pernah, kalau Pak Harto coba, kan anak petani, dia melihat, sehingga apa yang dia lakukan? Dia memberdayakan masyarakat petani. Dia suruh tuh menteri-menterinya, ayo turun. Yang sekarang ini menteri-menterinya karena tidak pernah mengajak anak-anak itu ke bertani, maka senangnya impor. Nah, jadi Bu Anggi sudah bagus mengajarkan anak, suatu saat kelak dia sebagai menteri, maka dia akan mendahulukan pemberdayaan petani, sehingga dia mendahulukan ekspor daripada impor. Jadi itu salah satu keunggulan daripada sekolahnya Bu Anggi ya.
bagaimana sudah sesuai dengan visi lembaga. Nah, Bu Lisnawati juga sesuai dengan visinya apa tadi ya, misalkan mandiri. Kan Mandiri. mengajak anak-anak mandiri ya. Ya, Bertanam itu kan bagian daripada kemandirian. Tanggung jawab dia menyiram, tanggung jawab ya. dia misalkan beri pupuk setiap hari dan sebagainya. Jadi laksanakan saja visi itu sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, nah hubungannya apa dengan tadi dengan apa dengan materi kita hari ini? Yaitu jadi tidak usah mikir yang jauh-jauh. Materi kita adalah tentang manajemen lingkungan lembaga, adalah bagaimana teman-teman mengajak anak-anak itu atau diri teman-teman tujuannya jelas menjalankan visi. Visinya apa yang ada di lembaga. Contoh tadi Bu Lisna dan Bu Anggi dan Bu Dewi ya. Jadi visinya itu saja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kemandirian. Kan sudah jelas bertanam mengedepankan kemandirian dan sebagainya. Nah, jadi itu ya. Jadi kenapa saya selalu ingin teman-teman itu eh, menampilkan contoh-contoh di masing-masing lembaganya. Sekarang kita lanjut terkait dengan apa ini? Eh, Inovasi, membentuk budaya organisasi yang kuat. Jadi selain inovasi, kemandirian itu adalah membentuk budaya organisasi yang kuat. Nah, ini ada caranya nih, teman-teman. Kita lihat cara untuk membangun kemandirian. Yang pertama adalah kuatkan kapasitas melalui pelatihan. Nah, ingat ya, tadi sudah disinggung di video tadi. Pelatihan itu bukan dilakukan setahun sekali. Jangan hanya Setiap setahun hari. sekali. Misalkan pelatihan tentang Merdeka Belajar. Sekarang lagi tren nih, pelatihan tentang deep learning. Padahal teman-teman itu sudah melakukan deep learning masing-masing, benar nggak? Benar. Saya stop dulu. Mana tadi? Eh, Bu, siapa tadi yang terakhir? Setelah Bu Lisna tadi siapa? Anggi. Bu Anggi. Bu Anggi dan Bu Lisma coba. Kan tadi sekarang lagi tren tentang deep learning. Menurut Ibu kira-kira materi Ibu yang tadi sudah sampaikan materi deep learning bukan? Deep Gimana learning Bu itu apa Iya, ya? Pak. Anggi? Kurang Saya paham nih. sudah deep learning, Pak. Jadi pembelajaran yang mendalam itu adalah salah satu contoh deep learning. Jadi nggak usah Oh ya. yang mengawang-awang gitu loh, Bu Lisma dan Bu Anggi. Betul, gitu. Deep learning itu bukan hal yang mengawang-awang, tetapi sesuatu yang bisa Ibu terapkan Nyata. dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Dewi dan Bu Sun Sun, itu sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran yang deep learning. Apa? Deep learning itu apa coba? Memanfaatkan teknologi. Ya, salah satunya tadi HP, mengajak ke sawah dan sebagainya. Itu kan teknologi ya. Inovasi. Jadi guru itu harus ciri-ciri deep learning itu adalah yang pertama memanfaatkan teknologi. Yang kedua, inovasi buat guru. Ya. Yang ketiga, belajar terus-menerus. Ya, jangan pernah merasa eh, sudah cukup. Bosan. Jadi itu Cukup ya. ciri-ciri daripada deep learning. Nanti saya akan share tentang apa sih eh, yang diperlukan untuk deep learning ya. Saya nanti akan kasih sedikit ya tipsnya. Oke ya, kita Ya. lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke materinya. Oke. Eh, Tadi cara meningkatkannya adalah dengan kapasitas melalui pelatihan ya. Tapi sudah dibahas tadi dalam video yang pertama, pelatihan itu tidak hanya dalam kurun waktu setahun sekali atau setahun dua kali, tapi yang terus-menerus dan tiap detik perubahan itu. Menurut video tadi ya, melalui apa? Melalui tadi komunitas belajar. Jadi tidak harus melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Himpaudi atau IGTKI yang setahun sekali, tidak harus. Tapi justru Ibu bisa mempraktekannya dalam
keseharian itu melalui komunitas belajar di sekolah. Yang berikutnya adalah caranya adalah desentralisasi kewenangan, ya, dan lakukan evaluasi internal setiap hari melalui tadi pertemuan. Jadi desentralisasi kewenangan itu ya guru-guru punya kewenangan masing-masing dan sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, tantangannya apa sih? Nah, tadi teman-teman sudah menjawab sebenarnya tantangannya itu. Dalam mewujudkan kemandirian kepemimpinan atau mewujudkan apa manajemen lingkungan lembaga yang unggul dan berkualitas, maka tantangannya adalah yang pertama tantangan birokrasi. Wah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman ini, baik Bu Dewi, Bu Lisna, Bu Anggi, Bu Sunsun, tantangan apa tuh? Birokrasi, kurangnya pendekatan yayasan, lembaga, kurangnya misalkan pemerintah memberikan otonomi kepada pemanfaatkan dana BOS, itu kan tekanan birokrasi. Harus pakai ini uangnya, harus dibuatkan ini, yaitu namanya tidak memberikan otonomi. Padahal bilangnya ya silakan bisa dipergunakan dengan sebaik-baik asal dipertanggungjawabkan, tetapi ujung-ujungnya menggunakan diarahkannya ke anggaran ini, beli yang ini, semuanya sama, semua lembaga sama. Padahal kalau kita lihat kebutuhan tadi Bu Anggi dan Bu Risma kan berbeda-beda. Iya, Dan Bu Sunsun juga berbeda-beda, benar nggak? Bu Benar. Sunsun merasa Bu Dewi merasa teknologi perlu, ya belilah dana BOS itu untuk yang berkaitan dengan teknologi. Kemudian Bu Anggi dan Bu Risma juga merasa perlu mengajak anak-anak ke taman atau bunga atau ke sawah. Nah, berilah peralatan yang berkaitan dengan dana BOS itu, peralatan atau dana semacamnya lah bantuan pemerintah itu gunakan dengan yang sesuai dengan lingkungan masing-masing, kebutuhan masing-masing. Masa misalkan lingkungannya sawah diperlukannya yang lain, benar nggak? iya. Lingkungannya sawah, masa pembelikannya yang kira-kira yang nggak ada hubungannya dengan sawah atau yang tidak ada hubungannya dengan dengan kebun, kan aneh. Nah, makanya di sini diperlukan tekanan birokrasi ternyata menjadi tantangan. Tidak hanya lembaga ibu ya, ini seluruh Indonesia loh. Regulasi yang mengikat, terlampau mengikat menurut saya. Ini kira-kira dirasakan tidak dengan ibu masing-masing, teman-teman? Sangat Ya, ya, Pak. Sangat sangat ya. dirasakan. Sangat dirasakan. Padahal untuk mewujudkan tadi manajemen lingkungan lembaga yang unggul dan berkualitas, yang pertama adalah tekanan birokrasinya kalau bisa diminimize. Ibu harus punya otonomi gitu loh. Regulasinya jangan terlalu mengikat gitu loh. Ini menjadi tantangan. Yang kedua adalah minimnya kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Wah, ini juga tadi udah disinggung, ini berkaitan sih dengan yang tadi yang pertama. Udah dikasih tetapi diikat. Kamu harus pakai uangnya untuk ini. Nah, itu namanya berarti kewenangannya diamputasi. Padahal otonomi. Padahal ibu sekolahnya ibu bangun sendiri, lembaganya, siswanya ibu cari sendiri. Kalau SD negeri kan enggak ya kan, SMP SMA cariin. Kalau ibu kan nyari sendiri. Nah, ini Iya. yang menurut saya tidak adil. Harusnya pemerintah tekanan birokrasinya minim, kewenangannya dikuatkan gitu. Karena kan lembaganya punya ibu. Padahal pemerintah sudah negara punya cita-cita, yaitu dalam konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah untung lembaganya ibu buat sendiri, ya. Sudah untung guru-gurunya ibu hire sendiri, ya. Harusnya kan ini tugas pemerintah. Nah, kira-kira gitu. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Jadi stakeholder, yayasan dan sebagainya. Makanya diperlukan komunitas yang kurang ya juga ya. Ternyata komunitas juga kurang. Ini tantangan juga ya buat teman-teman. Benar nggak, Bu Anggi, Benar. Bu Sunsun? Jadi ternyata Ya. komunitasnya kurang. Ini akan menyebabkan apa? Berarti tujuan daripada meningkatkan layanan lingkungan akademik yang baik dan unggul akan semakin berkurang atau menipis apabila itu tadi kurangnya dukungan, komunitasnya tidak ada, tekanan birokrasinya kuat, dan minimnya kewenangan. Jadi tiga ini sangat membebani atau
tujuan daripada materi hari ini, manajemen lingkungan lingkungan lembaga itu tidak tercapai karena itu tadi. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pendanaan eksternal. Jadi kayak masih butuh dana BOS, masih butuh misalkan SPP dan sebagainya ya. Ini saya kira tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, saya mau berbagi dulu teman-teman. Di sini ada materinya yang berkaitan dengan terkait dengan apa nih? Video ya. Tadi saya janji ya, setel video. Video yang kedua, tolong disimak, dicatat poin-poinnya saja. Kemudian nanti kita bahas apa yang menjadi concern teman-teman sebenarnya. Tolong diperhatikan ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu? Oke. Ada 7 poin. Catat ya. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with boots and tick. Ulang. Yang pertama. Yang kedua. Saya ulang. With boots and tick. Down through the chimney with boots and tick. Down through Ya. Indonesia menggunakan apa tuh? Nilai sebagai standar pendidikan. Sementara Finlandia tidak, ya. Ini jadi beberapa perbedaan kita dengan mereka. Tapi ini bukan berarti benar atau salah ya. Ini kan pendapat. Yang pertama ini. Yang kedua kita lihat. Ibu catat saja yang pertama soal nilai sebagai standar pendidikan. Yang kedua, chimney with boots and tick. perbedaannya. Ya, lihat perbedaannya. Indonesia semua orang berlomba masuk sekolah favorit. Benar ya? Tapi Benar. di Finlandia semua sekolah itu favorit. Jadi itu perbedaannya. Kita lanjut. Yang ketiga, 15 menit istirahat di Indonesia dibandingkan 45 menit istirahat di Finlandia. Jadi pengaruh tidak ya istirahat itu Pengaruh. dengan produktivitas anak ya. Ini Pengaruh. mungkin untuk yang SD SMP ya. Kalau TK karena kan juga cuma 2 atau 3 jam ya pembelajaran ya. Iya. Tapi sebenarnya ketika kita memberikan ruang untuk istirahat yang lebih banyak pada anak-anak, maka anak-anak akan semakin berkembang. Sebenarnya ya, kita lihat. Ibu catat saja dulu. Ini yang ketiga. Up on the housetop, ring. Ya, 7 jam belajar di Indonesia, sementara 4 sampai 5 jam waktu belajar di Finlandia. Ini tentu untuk yang SD, SMP, SMA ya. Kalau SD, kalau TK mungkin 2 sampai 3 jam. Ada yang 4 jam nggak? Nggak ada. Ada ya? Karena Nggak 2, ada. 3. Ada yang lebih, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Rata-rata Ya. 3, 4 sampai 5 jam ya. Sampai jam berapa, Bu, rata-rata, Bu? 11, Pak. Jam 11 ya. 11 pulang. 11 ya, 11 jam jam 10, tapi suka lebih. Oke, ya. Ini udah pas ya kalau untuk PAUD ya.
Kita lanjut yang nomor 5. Dear Paws, out jumps good old Santa Claus, down through the chimney with lots of toys, all for the little ones' Christmas. Nah, di Indonesia PR sangat lumrah. Di Finlandia PR tidak diberikan. Ini yang 5 PR. Toys. Ho, 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 who would it go? Ho, 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 who would it go? Up on the housetop, pick, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Ini yang nomor 6. Di Indonesia murid harus mengikuti semua mata pelajaran, sementara di Finlandia murid bisa memilih pelajaran kesukaan mereka. Nah, ini nanti kita bahas yang nomor 6. Catat ya, nanti kita bahas. TK gimana? Dicatat ya, teman-teman, supaya jadi bahan ini. Ini yang terakhir. 7. Oh, 6 ternyata. Nah, ini. Oke, ini penting. Finlandia sukses dengan pendidikannya justru lantaran mempraktekkan pola pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Sementara taman siswa sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Di kita malah tidak menjalankan ini, teman-teman. Ya, ada 6 ternyata. Saya pengen coba Bu Is atau yang lain dulu. Yang lain yang belum siapa? Bu Nelly belum nih. Nelly bisa. Bu Nelly udah selesai belum? Bu Isah. Siapa yang sudah selesai? Sudah